Oke, ini dari daily recap gue yang ke berapa sih 5 ya. Sekarang gue mau bahas 3 hal. Hmm, gue entry di mana, alasan gue kenapa, terus kenapa gue kena stop loss dan harusnya gimana gue entry-nya, gitu. Oke. Semalam di BM season gue entry tuh banyak banget di sini cuman buat entry sell. Kalau kalian nanya kenapa, gue bakal jelasin sekarang. Oke. Jadi di 4H, sorry benar. Ini anggap aja candle hitamnya ini belum kebikin ya, cuma kebikin setengah sampai sini doang gitu. So jadi kita kan kemarin ambil sell di sini. Satu hari dulu deh. Nah kita kan kemarin ambil sell di sini dan udah LTP dan udah nyentuh sini, udah nyentuh sini nih. Ini gue nggak anggap sweep, soalnya itu volumenya kecil banget pas naik. Nah, gue anggapnya di situ cuman retrace buat lanjutin ke bawah. Nah, confluence gue buat sell di sini itu ada liquidity di sini sama sini. Oh, liquidity pertamanya itu sini. Bentar, kayaknya bukan. Sorry, bentar. 15 menit kayaknya. Nah, liquidity pertama gua itu di sini. Habis itu di sini. Ini tuh ada kok liquidity-nya di sini. Nah, ini di 5 menit lebih jelas. So, kita ada liquidity di sini, terus ada di sini. Terus itunya lagi, nah ini. Ini kan udah ke break ya di sini ya. Nge-break kenceng. Habis itu ini sebenarnya udah break ke atas, cuman volumenya kecil, jadi gue nggak anggap itu sebagai apa, sebagai tanda reversal ke atas, cuman gue anggapnya ke retrace terus lanjut turun ke bawah. Oh bukan yang ini, sorry, ini kan bentar, kemarin sih mana sih, ini kan udah bener gitu ya, jadi cuman naik ke atas dikit terus retrace terus turun, tapi di PM seasonnya, nah ini nih kan abis ini volumenya kenceng tapi nggak sampai ngebreak, cuman bikin kayak apa sih sini, weak di sini. Kita emang prediksinya cuman bikin weak di sini, cuman ini weaknya itu kayak kurang kurang panjang gitu loh. Nah habis bikin weak ada candle besar, nah ini ada candle besar tapi ketutup sama candle engulfing di sini. Nah harapan gua liquidity pertama tuh di sini. Gua hapus dulu sini, gua hapus dulu sini, gua hapus dulu sini. Oke, liquidity pertama itu di sini. Harapannya kan setelah kena candle ini ke sweep terus ke bawah gitu ya, lanjut turun sampai ke bawah sini buat bikin wick yang lebih panjang lagi. Gue harapannya gitu. Habis itu nah mana ya, nah ini apa sih, hapus aja kan udah selesai. Oke, habis itu di ini enggak ya, habis itu di PM-nya itu opennya jam 1:30 harusnya, cuman sebelum 1:30 itu udah ada nyentuh terus bikin kayak weak gini. Terus gue langsung zoom aja ke 1 menit time frame, gue cari confluence entry sell buat lanjutin turun, lanjutin turun ke bawah sini. Oke, habis kena liquidity dia bikin rejection, habis itu mungkin ambil earlier entry di sini, habis itu ngebreak kenceng ke bawah. Nah di sini udah ada banyak banget break, cuman candle kayak gini tuh seharusnya nggak terjadi, harusnya kan cuman wick habis itu gini. Jadi ini nggak ada konsolidasi kayak ini, sebenarnya bukan high confluence entry. Jadi gue cuman entry 2 risiko setengah di sini dan bener aja pressnya ke stop loss.
Di sini ada satu break di sini, terus 2 break, 3 break, ada apa fair value gap di sini, terus ada lanjutan break. Gue langsung entry di situ dan kena stop loss. Sebenarnya target gue cuman setengah sini. Gue cuman antisipasi kalau ini beneran weak dan lanjut ke atas. Jadi gue cuman nyari retrace-nya ke bawah. Jadi kemarin TP gue 1 tuh di sini 0,5. Harusnya cuman ya udah kena stop loss ya. Habis itu harganya bikin weak di sini. Mungkin ambil liquidity di sini dan ini kena si ini nih. Nggak kena. Cuman intinya gue spekulasinya di situ cuman ambil liquidity yang tadi, yang harusnya kita nggak entry di sini. Ambil liquidity di sini, reaksi, habis itu ngebreak di sini, ngebreak candle, terus gue enter lagi. Gue asumsinya, ini pasti reversal. Habis itu ya kena stop loss lagi. Intinya sama, gue pakainya 50% TP1 nya. TP1 ya di sini. TP2 ya sampai bawah sini, bawah. Habis itu gue agak emosi, terus gue bikin mungkin apa? Nggak emosi sih, cuman kayak kesel aja gitu. Ini kok nggak retrace? Gue cuman mikirnya gitu. Habis itu gue nyari confluence yang lebih banyak buat entry gue, buat bikin entry gue lebih pede gitu. Habis itu harganya ngelewatin sini, cuman ini kan belum nyentuh yang sini. Itu kesalahan gue juga. Pasti. Nah, iya di sini ya. Harganya itu udah ngelewatin sini. Ini kayak bikin double top gitu ya. Cuman sebenarnya itu bukan confluence bagus buat entry di situ. Cuman gue nyoba aja. Karena confluence kita udah banyak di sini. Bentar. Nah di sini nih. Kalau kita lihat di sini ini ada fake breakout, habis itu entry, dan gue nggak langsung entry kayak yang di sini tadi. Jadi gue nyari confluence banyak dulu sebelum entry di sini. Habis itu kita lihat break. Ini ada valid high, kan high sebelum sweep, high setelah sweep itu high yang valid ya. Ini high-nya valid buat gue stop loss. Nanti di situ retrace ke bawah, lanjut turun, nge-break structure lagi, dan gue entry di situ. Dan masih kena stop loss. Habis itu harganya lanjut naik ke atas banget. Ini bener-bener atas. Ya tapi entry-nya gue nggak kasih confluence apa-apa, cuman ini kita hapus aja yang udah dibahas ya. Oke. Karena si ini kan udah masuk di PM ya, harusnya itu ada reversal, paling nggak dikit, paling nggak 50% extension. 50% extension itu harusnya ada reversal. Nggak reversal apa? Retrace. Nah harganya udah nyentuh sini. Udah nyentuh sini ngebreak tapi gue kayak kok nggak retrace kayak gitu pikirnya. Terus gue lihat 5 menit time frame itu bikin weaknya itu lebih dari setengah body. Ini tuh udah bisa dibilang apa sih, shooting star atau rising star gitu pokoknya. Terus di M1 ini mungkin kalian pernah pelajarin juga mungkin. Entah ya. Nah, jadi ini tuh ada candle kedua yang nge-close dari lebih dari 50% body. Jadi itu kayak sellernya tuh udah mulai masuk gitu. Tapi gue nggak langsung entry di situ. Gue nunggu konfirmasi lagi sampai nutup hampir seluruh body di sini. Habis itu gue entry. Itu sebenarnya confidence yang kurang, cuman gue cuman ngandelin apa ya? Ngandelin harapan. Nah itu
Makanya kita nggak boleh trade pakai harapan, nggak boleh trade over risk, over trade, terus cuman ngarepin retrace. Kita nggak boleh trade retrace ya, kita harus trade swing. Jadi kita harus main trendnya itu yang di trade, bukan retrace-nya yang di trade ya. Main trendnya kita harus trade, bukan main retrace. Main trendnya kita harus trade, nggak boleh trend retrace gitu ini ya. Gue entry di sini, terus gue udah, oh ini ada break, terus ada continuation. Wah ini mungkin sinyal reversal ya. Oke, terus gue tinggal di sini, terus tahu-tahu SL. Terus sekitar jam sini, anjir gue entry banyak banget, terus SL semua lagi. Ini sebenarnya yang paling bisa dipelajari di sini. Jadi kita hapus aja ya. Ini hapus, push. Sebenarnya cara gue entry, cara gue taruh stop loss, cara gue taruh TP itu udah bener. Cuman kita itu terlalu terlalu maksain buat entry. Jadi gimana ya? Yang seharusnya nggak entry itu kita paksain entry gitu. Jadi kita kena stop loss terus ya udah gitu jadinya. Tapi ini bias kita bener kok. Maksudnya retrace itu bakal terjadi. Cuman kita kan nggak tahu pasti retrace-nya kapan, terus itu gimana. Jadi kita mending trade-nya di main trend, bukan di retrace gitu. Nggak boleh trade lawan trend gitu. Nah, trade against trend bahasa kerennya. So ini trade terakhir yang gue ambil di sini. Sebenarnya kita ada liquidity banyak di sini. Ini liquidity di sini. Nah, nyentuh liquidity pertama, gue cari kayak sama kayak tadi. Aduh, susah banget gue kalau pengen geser ini tuh. Oke, nyentuh liquidity pertama yang ini ya. Yang ini gue masih berharap buat retrace gitu ya. Gue harapnya liquidity ini itu nggak kesentuh secepat itu gitu. Kalau ini kesentuh ini bakal naik, bener-bener naik. Jadi gue entry aja di situ ya. Jadi ini ada confluence, di sini ada sweep, ada break, ada ini nggak bisa naik ke atas soalnya ini valid high, soalnya ini ada sweep low after sweep ya di sini ya. Sweep habis itu short position trend, habis itu gue nggak langsung entry, gue nunggu konfirmasi dulu kayak candle merah ini ya. Terus habis itu gue entry terakhir di situ. Masa nggak mau turun kayak gitu. Terus ya SL lagi. Tapi harganya cuma mau ngambil liquidity yang paling atas ini, yang paling atas yang gue tandain tadi ya. Ambil liquidity di sini dan akhirnya retrace gitu. Jadi setelah ambil liquidity yang ini, ambil liquidity yang tertinggi di sini ya. Ini kayak fake breakout itu. Kayak fake breakout ya. Habis itu langsung reversal. Terus ada break of structure, ini kuat banget yang langsung ini semua range ini langsung ke break gitu ya. So anggap aja ini harusnya trade yang kita ambil. Tapi ini tuh udah jam 3 pagi, gue harus tidur di sini. Jadi gue ya itulah intinya. Trade yang seharusnya kita ambil. Enggak, ini biasa kesalahan gue ya. Oh tadi udah gue bahas kesalahan gue. Terus ini seharusnya gue gimana? Kalau gue trade di jam ini, biasanya gue trade di jam 2 atau enggak setengah 2. Nggak aja kalau enggak gue bisa trade di sini, kalau enggak di sini jam. Oh iya, kalau di Indo ini setengah 1. Kalau di Indo ini setengah 1, ini jam 1. Jadi
Gimana harusnya kita trade yang benar di situ? Kita lihat dulu biasanya 15 menit itu kayak gimana. Oke, kita lihat di sini udah ada break. Aduh, bentar gini. Kita lihat ini kan pas kita trade ya. Kita lihat di sini ini udah nyentuh key level, udah nyentuh low, terus abis itu break of structure. Jadi biasanya kita itu harusnya masih bullish gitu. Terus habis itu ini ada break lagi di sini, das. Oke. Terus harusnya kita itu trade nargetin liquidity ini, bukan trade retrace di sini. Terus kan retrace-nya itu nggak jelas, kapannya itu nggak jelas. Jadi harusnya itu kita trade buy, soalnya ini biasanya di sini masih bullish, terus nggak ada tanda-tanda reversal atau apa. Coba kita lihat di 5 menit ya. Nah, kalau kita lihat 5 menit time frame, di sini ada low after sweep. Ini low after sweep ya. Ini low after sweep, abis itu breakout di sini. Nah, kita kan mulai trade di jam 1:30 di sini ya. Harusnya kita itu cuma cari buy setelah low after sweep tadi. Nah, kan low after sweep, habis itu breakout. Kita harusnya nyari confluence buat buy di sini ya. Jadi contohnya anggap aja kita nyari equilibrium di sini. Terus kita nyari liquidity, mini liquidity di sini. Ini liquidity. Sama ini, tapi ini nggak kena. Ya. Habis itu anggap aja sih harganya itu cuman nge-sweep liquidity ini, habis itu nge-break di sini. Nah, ini trade yang harus kita ambil sebenarnya. Cuman gue salah bias di situ. Gue harusnya terlalu maksain buat nyari retracement. Dan gak ngelihat bias high time frame biasnya gimana gitu. Intinya itu, setelah break ini, kalau lu belum yakin, lu bisa nunggu sampai sini. Break kedua. Das. Ini ada break kedua di sini. Break kedua di sini. Biasanya gue langsung entry kalau udah 2 kali break itu langsung entry, terus stop loss-nya di bawah sini. TP-nya di liquidity yang kita tandain tadi. Nah. Emang situ ya? Oh iya situ, gila. Nah, harusnya kita trade-nya kayak gini. Ini udah full TP ya sekarang. Cuman ya itu tadi. Gue terlalu maksain bias gue nggak ngelihat high time frame bias. Di situ ya, gue overtrade sekali lagi. Dan ya, itu play jajaran yang, tapi gue malah seneng kok kalau kita loss ini tuh malah banyak yang bisa kita pelajarin buat kedepannya. Kalau kita menang terus, itu kayak nggak ada yang bisa dipelajarin di sini. Kayak kalau gue kalah itu it's okay, itu malah bakal jadi bahan pelajaran gue. Jadi kita belajar, gue bakal belajar makin banyak di sini. Gitu. Dan retrace yang gue maksud udah terjadi dan bener-bener nyentuh 50% Fibonacci di sini. Nah, ini nih. Retrace benernya bentar. Ya nge-lag ya, anjir. Aduh. Sorry nge-lag. Gila banget nih HP. Aduh. Ya ampun. Ntar gue pause dulu ya ini buat nungguin biar nggak nge-lag dulu. Oke, bentar. Oke, udah. Jadi retrace-nya itu beneran terjadi dan beneran cuman nge-retrace sampai Fibonacci retracement 50 ya di sini. Nah, ini. Pas banget kena. Jadi seharusnya kan kita M3 buy di sini. Kalau kita nunggu retrace yang bener itu harusnya setelah high time frame liquidity gitu. Nah, liquidity kita kan di sini
Ya di sini lah. Ya di sini. Harusnya kita tunggu sampai sini dulu. Kalau enggak, ini ada liquidity juga di sebentar. Nah, sama ini di 5 menit kelihatan, cuman kalau di 15 ini nggak kelihatan. Jadi kalau kita trade retrace, sebenarnya gue nggak nyaranin, cuman kalau kita trade retrace itu selalu ke 50% gitu. Selalu, ini beneran selalu ya. Kalau gitu trennya itu benar ya, kalau trennya benar itu selalu ke 50%. Minimal 50% lah, intinya gitu. Jadi trade yang harusnya kalau kita trade retrace itu kita harus nunggu sampai liquidity paling atas ini kesentuh, bikin wick, terus kita cari konfirmasi entry di 1 menit. Nah, liquidity yang paling atas itu, terus ada konfirmasi kayak gini, hang candle, ini ada inverse fair value gap di sini. Habis itu lanjut penurunan. Nah, mungkin kita trade-nya bisa di sini setelah ya baca break sini, terus stop loss-nya di atas ini. Kita nggak ada apa-apa lagi di situ. Terus TP-nya di 50% Fibonacci extension di sini. Oh, sorry, harusnya kita stop loss-nya di atas ini. Soalnya valid high-nya di sini. Tuh. Dan habis itu ya ini risk to reward-nya cuma 1:3. Terus kalau kalian trade di apa sih? Di CFD kayak di broker gitu, spread-nya gila tinggi, gede banget, lebar banget. Jadi kalau trade di broker forex mending jangan trade crypto ya, soalnya spreadnya tinggi banget ya. Kalau kita trade seharusnya retrace seperti ini ya trendnya, atau enggak kita nunggu konfirmasi lagi di sini. Low after sweep yang gue maksud ya, low after sweep, high after sweep di sini, terus ada break, terus sini di sini ya. Ini ya history rewardnya lebih tinggi, tapi ini tuh jam kalau di New York jam 5, berarti udah jam 4 pagi, jadi nggak mungkin kita ada di sini. Gue tuh di trade AM New York AM itu udah biasa, cuman kalau di PM itu ya kayak gini, gue masih banyak error. Tapi gue nggak bisa trade di AM season di sini, soalnya gue kerja dan biasanya jam 9:30 baru pulang. Makanya gue pindah ke PM season ini. Terus tapi PM seasonnya ini tuh nggak ada waktu paten buat apa, tren aslinya tuh nggak ada waktu paten. Jadi nggak kayak AM ya yang 945 itu waktu patennya buat kita entry biasanya. Kebanyakan nggak paten, cuman kebanyakan di situ. Tapi kalau di PM itu kayak apa ya ini ya, kayak kadang di jam 2, kadang di jam 1, kadang di jam 3:30. Itu bener-bener astagfirullah itu. Nah ini kan 3:30 ya, retrace-nya 3:30 di sini. Makanya itu gue banyak error di PM ya. Dan ya oke, itu aja mungkin buat pembahasan gue sekarang kali ini. Nanti malam gue bakal trade di AM, New York AM, soalnya gue hari ini libur. Dan tunggu aja nanti gimana. Oke, see you all, bye bye.